Misalnya kalau saya ada laptop nih, laptop dari kantor sana, saya bawa ke sini. Apa pernah kalian? Dan ternyata setelah gue cek ada yang hilang isinya. Bahwa instansi Bea Cukai harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang merupakan aturan dari berbagai kementerian lembaga. No viral, no justice. Sebenarnya udah bosen ya dengan slogan yang satu ini, dan berharap kalau pihak berwenang itu bisa satset nyelesain masalah sebelum jempol netizen yang bergerak. Sayangnya harapan ya tinggal harapan, karena sampai sekarang viral emang jadi langkah yang paling baik supaya dapat kepastian dari pihak berwenang. Dalam beberapa waktu terakhir, hal paling viral sudah jelas datang dari tubuh Bea Cukai Indonesia yang kasusnya gak jarang menggelitik jempol netizen untuk berkomentar. Kalau di zaman Pak Harto sih, pas Bea Cukai banyak kasus, Soeharto langsung turun tangan membekukan Bea Cukai. Apakah presiden selanjutnya berani melakukan hal yang sama? Karena Bea Cukai ini emang banyak meresahkan, dan kasusnya kita udah rangkum nih di video kali ini. Mari kita bahas. Pertama, mari kita mulai dari kejadian alat bantu sekolah luar biasa atau SLB yang viral beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi perhatian netizen setelah sebuah cuitan di X dari akun Results yang mengaku kalau sekolah SLB miliknya mendapat hibah berupa alat bantu untuk tunanetra dari Korea Selatan. Nah, yang namanya hibah tentu membuat senang karena didapatkan secara gratis. Namun siapa sangka setelah sampai di Indonesia, Bea Cukai Soekarno-Hatta malah membanderol barang tersebut dengan nilai ratusan juta untuk dilepaskan. Makanya pihak SLB ini tidak bisa membayar karena tentu saja mereka berharap kalau pengurusannya pun gratis. Setelah tweet tadi viral, Keyboard Warrior Indonesia langsung menyerbu akun dari Bea Cukai Indonesia. Bisa dilihat, kolom komentarnya sungguh memanjakan mata bagi mereka yang geram. Hujatan demi hujatan yang didapatkan oleh Bea Cukai tadi sudah seperti bensin yang disiram ke api. Pokoknya menyala abangku. Setelah semakin membesar, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus turun tangan. Dari keterangan beliau, penahanan alat bantu tersebut disebabkan pengurusannya tidak dilanjutkan tanpa keterangan. Padahal alasannya jelas dong. Gak lanjut karena barang hibah harus dibayar 3 digit. Setelah munculnya Ibu Menkeu, barang hibah ini akhirnya dilepas ke pihak SLB. Proses pelepasan barang ini juga dilakukan hikmat lewat sebuah jumpa pers yang menggelitik jari netizen karena beragam hal. Mulai dari berita kalau SLB-nya yang minta maaf, padahal udah jelas ya kalau Bea Cukai nggak memfasilitasi rakyat dengan baik. Sampai kritik senyum sumringah pejabat Bea Cukai, padahal banyak orang ditahan dalam jangka waktu tahunan. Hadeh, senyummu itu loh mas, mengalihkan dunia kami. Setelah dari kasus SLB tadi, kita pindah ke kasus yang jadi mimpi buruk semua kolektor mainan. Hal ini dialami oleh YouTuber mainan Mady Renaldi yang mendapatkan paket dari Robosen, pabrik mainan yang baru aja mengeluarkan mainan terbaru Megatron untuk perayaan 40 tahun Transformer. Jadi jelas kalau mainan ini ikonik banget. Makanya Mady bangga kalau bisa jadi orang Indonesia pertama yang punya mainan tersebut. Namun sayang sekali ada kabar buruk nih bagi fans Mady yang dipublis si kreator di media sosialnya, di mana mainan tersebut tertahan di Bea Cukai. Dari apa yang dipublish, mainan sudah dikirim sejak 15 April, kemudian nyangkut di tanggal 23 April. Anehnya, harga barang cuma 899 US dollar atau 14,6 juta rupiah, malah berubah menjadi 1.699 US dollar atau 27,5 juta rupiah. Gila. Sebagai pemilik, Mady jelas coba menghubungi pihak Bea Cukai, termasuk melakukan DM Instagram, namun responnya ya gitu, nggak gercep-gercep amat. Nah, setelah tertahan, barang pun sampai di tangan Mady, tapi rasanya pahit banget bro, pahit. Gimana nggak pahit? Paket datang sudah dengan tulisan
open and result atau udah dibuka. Jadi, pengalaman unboxing yang seharusnya imersif malah harus ternodai. Parahnya lagi ada beberapa cacat yang terjadi dalam box pengiriman. Mulai dari box yang penyok dan robek, lalu lockbox rusak, dan sampai koin spesial 40 tahun Transformer jadi hilang. Isinya buat gue cukup penting untuk para kolektor karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Wah, kebayang gak sih bete-nya jadi Mayday karena hal ini? Apalagi bete-nya bukan cuma karena kasus mainannya, tapi karena oknum Bea Cukai yang melihat postingan Mayday bilang cari engagement. Ya, entah apa yang ada di pikiran si oknum ini ya. Orang komplain kok disebut cari engagement. Setelah semua riuh yang terjadi, kasus ini pun mencapai akhir yang membuat Mayday harus elus-elus dada. Ya gimana enggak? Dari pernyataan lanjutannya, Mayday ternyata nggak bisa mengakses CCTV yang bisa memberikan kejelasan tentang keadaan paketnya yang ngalamin rusak dan juga hilang. Nah, parahnya lagi, asuransi yang bisa diklaim itu cuma berdasar berat barang aja dan bukan jenis barang. Makanya, jadi mau koinnya itu harga puluhan atau ratusan juta, yang nggak bisa diklaim karena bukan jenis, tapi berat. Berat, sungguh berat. Nah, selain dengan mainan, ada lagi nih kasus dengan developer game. Kasus ini menimpa salah satu developer game terbaik Indonesia, yaitu Toge Production. Kasusnya bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Pertama nih, ada kasus piala yang harus dibayar. Kebayang gak sih? Kamu menang penghargaan, udah bangga, dan pialanya dikirim ke Indonesia. Malah harus dibayar, padahal pialanya gratis. Persoalan piala gratis ini juga bukan cuma dialami sama Toge Production, tapi juga dialamin orang berbakat lainnya, kayak Icha Zahra yang menang kompetisi nyanyi di TV Jepang. Nah, masalah kedua itu datang dari hadiah yang harus dibayar. Kebayang lagi gak sih Pop Gengs? Kok bisa-bisanya hadiah malah disuruh bayar? Padahal Toge Production jelas seneng loh dapat hadiah dari developer luar setelah menjalani proyek bersama-sama. Masalah yang paling suram nih datang dari yang masalah ketiganya, yaitu sulitnya DevKit masuk karena Bea Cukai. Nah, DevKit ini adalah teknologi proprietari yang tidak bisa direplikasi di Indonesia, jadi emang harus dibawa dari luar. Sayangnya, DevKit yang seharusnya dipakai mengembangkan game malah ditahan, dan developer yang mau menggunakan malah diinterogasi kayak kriminal. Hadeh. Salut sih sama masnya masih bisa sabar diinterogasi dengan tidak ramah kayak tadi ya. Padahal dengan DevKit ini nih, Toge bisa memproduksi game seperti Space for the Unbound yang dapat apresiasi hingga masuk nominator Game Award. Ya, semoga saja kasus kayak gini gak berulang ya, sebab pemerintah sudah mempunyai komitmen untuk mendukung sektor game dalam negeri. Apalagi yang ditugaskan sebagai ketuanya itu adalah Pak Luhut, Menteri Andalan Pak Jokowi. Pindah lagi ke kasus berikutnya yang melibatkan seorang pemuda dengan akun TikTok Radu Kaltaf yang viral karena kasus harga sepatunya melambung tinggi setelah dikenakan bea masuk. Dalam masalah tersebut, nilainya emang bikin geleng-geleng kepala karena sepatu yang harganya 10 juta harus dibayar mencapai 30 juta rupiah. Setelah kasus ini viral, Bea Cukai melakukan klarifikasi kalau pembayaran fantastis tersebut disebabkan denda karena yang bersangkutan melakukan under invoicing atau penurunan harga. Biasanya penurunan harga dilakukan untuk menghindari pajak dengan nilai yang besar. Tapi emang aneh sih, kok bisa pajaknya sampai tembus 2 kali harga sepatu yang sebenarnya? Nah, anehnya lagi nih Pop Gengs, si kreator sendiri bilang kalau dia nggak punya niat underpricing karena sudah melampirkan invoice pembelian miliknya. Invoice ini dianggap jadi bukti kuat kalau dia nggak punya niat melakukan under invoicing. Nah, dengan ini ada banyak pihak yang harus duduk bersama nih, mulai dari si pemilik barang, Bea Cukai, sampai jasa pengiriman. Dengan adanya semua masalah ini, semoga saja Bea Cukai bisa melakukan refleksi dengan sosialisasi lebih baik atau layanan publik yang satset saat merespon. Jangan sampai viral jadi jalan orang-orang mencari keadilan lah.
Padahal asik loh kalau keadilan didapat dari instansi bersangkutan. Kemudian, kalau Bea Cukai bisa jadi tempat yang nyaman cari keadilan, ya nggak mungkin lah dihujat sama netizen. Disayang malah ya.